Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yuliana, NIM 23080900805, Prodi Bahasa Indonesia, mahasiswa PBG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Dosen pengampu Profesor Dr. Esti Ismawati, MPD. Instruksi: mahasiswa membuat sebuah proyek perubahan atau change project tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan sekolah mitra mahasiswa. Proyek perubahan ini dapat dilakukan berdasarkan case based atau project based. Sekolah mitra SMA Negeri 1 Jogonalan yang terletak di Tegal Mas Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kasus atau case base. Pada tahap operasional formal, anak telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Berbekal kemampuannya tersebut, anak mampu memecahkan masalah dan membentuk argumen. Dengan kemampuan operasionalnya berkembang semakin kompleks, mereka juga semakin mahir menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 bukan hanya sebatas teori saja, namun juga diperlukan pengalaman secara langsung seperti melakukan proyek. Hal tersebut bertujuan untuk melatih siswa berpikir secara kritis mengenai hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis adalah salah satu skill yang harus dimiliki di abad 21 ini, yaitu pada elemen critical thinking and problem solving. Kegiatan pembelajaran yang bisa mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat meningkatkan kemampuan logika berpikir dan berani untuk berpendapat secara logis, akurat, dan mendatar. Selain itu, peserta didik juga dapat mengaitkan pembelajaran dengan kejadian yang ada di sekitar berdasarkan fakta. Change project atau proyek perubahan mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pihak-pihak yang terlibat diantaranya guru pamong atau guru bahasa Indonesia kelas 10, peserta didik kelas 10D, dan rekan mahasiswa PPL. Strategi pembelajaran: 1. Mengenali karakteristik, gaya, dan minat belajar peserta didik. 2. Membantu peserta didik mengembangkan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. 3. Pembelajaran berbasis teknologi. Skenario pembelajaran. Pendahuluan. 1. Guru mengucapkan salam pembuka dan mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. 2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik. 3. Guru mengkondisikan kesiapan peserta didik dan kelas terkait kebersihan dan kerapian. 4. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik. 5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. 6. Guru menyampaikan penjelasan materi, rencana pembelajaran, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Skenario pembelajaran, kegiatan inti. 1. Peserta didik menyimak video singkat biografi tokoh untuk menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap teks biografi. 2. Guru memberikan pertanyaan pemantik secara lisan terkait teks biografi. 3. Guru memberikan penguatan materi terkait soal pemantik yang diajukan. 4. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok secara berdiferensiasi dengan jumlah anggota setiap kelompok 7 orang. 5. Peserta didik menyimak cara mengerjakan LKPD yang disampaikan oleh guru. 6.
peserta didik diminta untuk membuka buku paket halaman 116 dan memahami bacaan biografi I Gusti Ngurah Rai. 7. Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal pada halaman 118 secara berkelompok. Setiap anggota kelompok melakukan pembagian tugas. 8. Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data selama proses penyelidikan. 9. Peserta didik menuangkan hasil diskusi dengan anggota kelompoknya ke dalam LKPD. 10. Guru memberikan ice breaking kepada peserta didik. 11. Peserta didik secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 12. Peserta didik dari kelompok lain dapat memberikan tanggapan, kritik, dan saran. 13. Peserta didik diberikan penguatan dan feedback oleh guru mengenai hasil diskusi presentasi mereka. Skenario pembelajaran penutup. 1. Guru memberikan apresiasi pada hasil kerja kelompok peserta didik. 2. Peserta didik dan guru membuat kesimpulan terkait materi yang telah dipelajari dengan cermat dan tepat. 3. Peserta didik dan guru melakukan refleksi pembelajaran, yaitu hal baik yang telah dilakukan dan hal yang masih perlu ditingkatkan. 4. Peserta didik menyimak rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 5. Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan salam penutup. Hambatan dan tantangan. Hambatan. 1. Peserta didik di kelas yang tidak kondusif. 2. Kurangnya konsentrasi peserta didik sehingga terdapat peserta didik yang masih bingung. 3. Pengelolaan waktu pembelajaran. Tantangan. 1. Membimbing peserta didik dengan berbagai karakteristik yang ada. 2. Menyusun pembelajaran agar lebih bermakna. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.